Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara keluarga Kerajaan Sorga. Puji Tuhan, dalam kemurahan-Nya, Tuhan telah memberkati kita dalam perenungan firman Tuhan dari Kejadian sampai kitab Bilangan. Dan pagi ini merupakan bab terakhir dari kitab Bilangan, yaitu bab 36. Dalam Bilangan 36 ini, firman Tuhan membahas tentang peraturan warisan tanah bagi anak-anak perempuan di antara bangsa Israel. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan kerukunan dalam pembagian tanah warisan, serta menjaga kesatuan suku-suku Israel. Dalam budaya patriarkis pada masa itu, anak-anak perempuan umumnya tidak memiliki hak waris atas tanah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan perselisihan antar keluarga. Nah, peraturan di Bilangan 36 bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan hak warisan tanah kepada anak perempuan jika tidak ada ahli waris laki-laki dari ayah mereka. Melalui peraturan warisan tanah bagi anak perempuan ini, kita dapat menemukan beberapa prinsip rohani penting. Yang pertama, pentingnya keadilan dan kesetaraan. Allah ingin semua orang diperlakukan dengan adil dan setara, termasuk perempuan. Peraturan ini memastikan bahwa anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki dalam hal warisan tanah. Yang kedua, pentingnya menjaga kesatuan keluarga dan suku. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah perpecahan dalam keluarga dan suku akibat perselisihan tentang warisan tanah. Dengan memastikan bahwa perempuan memiliki hak warisan, peraturan ini membantu menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam masyarakat. Yang ketiga, pentingnya tanggung jawab dan pengelolaan. Pemilik tanah, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tanggung jawab untuk mengelola tanah mereka dengan bijak dan bertanggung jawab. Tanah warisan merupakan karunia Allah yang harus dijaga dan digunakan untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, sebagai penerapan, kita bisa menarik beberapa penerapan dari prinsip rohani tersebut. Pertama, perlakukanlah semua orang dengan adil dan setara. Jangan pilih kasih atau diskriminasi terhadap orang lain berdasarkan gendernya, rasnya, atau status sosialnya. Hal itu ditegaskan juga dalam surat Yakobus. Yang kedua, jagalah kesatuan keluarga dan komunitas. Hindari perselisihan dan perpecahan, dan upayakan untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Yang ketiga, gunakan harta benda dan sumber daya yang kita miliki dengan bijak dan bertanggung jawab. Jangan menyia-nyiakan karunia Allah dan gunakanlah untuk kebaikan diri sendiri, untuk keluarga besar, dan orang lain juga. Inilah prinsip dan penerapan yang bisa kita tarik dari Bilangan pasal 36. Sebagai penutup, kitab Bilangan mengajarkan kepada kita tentang anugerah kasih karunia Tuhan yang terus setia menyertai umatnya, menuntun umatnya, dan penuh kesabaran di dalam memimpin umatnya untuk memasuki tanah perjanjian yang dia janjikan kepada nenek moyang umatnya, bangsa Israel. Prinsip yang sama bagi kita. Tuhan memberkati. Mulai besok kita akan melanjutkan perenungan kita dari kitab Ulangan. Kitab kelima daripada kitab yang ditulis oleh Musa. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengajarkan kepada kami pada pagi hari ini, bahwa kami tidak boleh berlaku tidak adil berdasarkan gender, status sosial, ataupun suku dan ras. Tapi kami harus memperlakukan setiap orang dengan adil karena Tuhan menghendaki hal yang sama. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari perselisihan, karena memperebutkan hak waris dalam keluarga kami. Tapi kami selalu mengupayakan kesatuan, kerukunan, karena itulah sesuatu yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.